Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok Biomedik B ingin menjelaskan mengenai satu materi nih. Materi yang akan dijelaskan oleh kelompok kami yaitu terkait dengan sediaan farmasi, ekstrak, dan ekstrak cair. Sebelum masuk kepada materi, saya ingin memperkenalkan terkait dengan anggota kelompok Biomedik B. Yang pertama yaitu adalah Viana Balkis dengan NIM I1A 019003. Kemudian ada Anindya Perdana dengan NIM I1A 019015. Kemudian ada Iman Ibrahim dengan NIM I1A 019031. Yang kemudian ada Rival Dwi Kurniawan dengan NIM I1A 019089. Selanjutnya ada Furtinawati Julaike dengan NIM I1A 019095. Dan yang terakhir ada Melinda Putri dengan NIM I1A 019099. Sebelum memasuki lebih jauh terkait dengan materi ekstrak dan ekstrak cair, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu terkait dengan pengertian ekstrak dan ekstrak cair. Pengertian ekstrak sendiri merupakan sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari Simplicia nabati atau Simplicia hewani menggunakan pelarut yang sesuai. Kemudian, semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan. Kemudian, bagaimana dengan pengertian dari ekstrak cair? Ekstrak cair sendiri adalah sediaan cair Simplicia nabati yang mengandung etanol sebagai pelarut atau sebagai pengawet, atau dapat juga sebagai pelarut dan sekaligus pengawet. Jika tidak dinyatakan lain pada masing-masing monografi, tiap mililiter ekstrak mengandung bahan aktif dari 1 gram Simplicia yang memenuhi syarat. Ekstrak cair yang cenderung membentuk endapan dapat didiamkan dan disaring, atau bagian yang bening dituangkan. Beningan yang diperoleh telah memenuhi persyaratan farmakope. Selanjutnya ada jenis-jenis ekstrak. Jenis-jenis ekstrak dapat dibedakan berdasarkan 3. Yang pertama berdasarkan konsistensinya, yang kedua berdasarkan komposisinya, dan yang ketiga berdasarkan senyawa aktifnya. Yang pertama berdasarkan konsistensinya, ekstrak dibagi lagi menjadi 3, yaitu ekstrak cair, semi-solid, dan kering. Contoh dari ekstrak cair yaitu ada ekstrak cair, tinktur, dan maserat minyak atau ekstrakta fluida atau liquida. Sedangkan yang kedua, semi-solid, contohnya yaitu ekstrak kental atau ekstrakta spisa. Yang ketiga yaitu kering, contohnya yaitu ekstrak kering atau ekstrakta sika. Kemudian berdasarkan komposisinya dibagi menjadi 2, yaitu ekstrak murni dan sediaan ekstrak. Untuk ekstrak murni sendiri merupakan ekstrak yang tidak mengandung pelarut maupun bahan tambahan lainnya. Sedangkan untuk sediaan ekstrak merupakan pengolahan yang lebih lanjut dari ekstrak murni untuk dibuat menjadi sediaan ekstrak baik kental maupun serbuk kering untuk selanjutnya dibuat sediaan obat seperti kapsul, tablet, dan lainnya. Kemudian, berdasarkan senyawa aktifnya dibagi menjadi 2, yaitu adjusted atau standardized extract yang merupakan ekstrak yang diperoleh dengan mengatur kadar senyawa aktif, yaitu dengan menambahkan dalam batas toleransi yang aktivitas terapeutiknya diketahui dengan tujuan untuk mencapai komposisi yang dipersyaratkan. Kemudian yang kedua yaitu quantified extract yang merupakan ekstrak yang diperoleh dengan mengatur kadar senyawa yang diketahui berperan dalam menimbulkan khasiat farmakologi dengan tujuan agar khasiatnya sama. Quantified extract memiliki kandungan senyawa dengan aktivitas yang diketahui, namun senyawa yang bertanggung jawab terhadap aktivitas tersebut tidak diketahui. Berikutnya yaitu ada tahap-tahap pembuatan ekstrak. Untuk tahap-tahap pembuatan ekstrak, yang pertama yaitu ada pembuatan serbuk Simplicia. Pembuatan serbuk Simplicia dimaksudkan untuk memperluas permukaan kontak Simplicia dengan cairan penyari. Proses penyerbukan dilakukan sampai derajat kehalusan serbuk yang optimal sesuai dengan persyaratan. Yang kedua yaitu ada pemilihan pelarut atau cairan penyari. Pelarut atau cairan penyari menentukan
dengan senyawa kimia yang akan terekstraksi dan berada dalam ekstrak. Dengan diketahuinya senyawa kimia yang akan diekstraksi, akan memudahkan proses pemilihan cairan penyari. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada proses ekstraksi atau pemilihan cara ekstraksi. Cara ekstraksi yang dipilih juga menentukan kualitas ekstrak yang diperoleh. Dalam memilih cara ekstraksi harus diperhatikan prinsip ekstraksi, yaitu menyaring senyawa aktif sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya sehingga diperoleh efisiensi ekstraksi. Selanjutnya yaitu ada separasi dan pemurnian. Separasi atau pemisahan dan pemurnian merupakan salah satu proses yang diperlukan terhadap ekstrak untuk meningkatkan kadar senyawa aktifnya. Separasi dapat dilakukan dengan cara-cara tertentu seperti dekantasi, penyaringan, sentrifugasi, dan destilasi, serta lainnya. Pemurnian ekstrak dapat dilakukan dengan cara mengekstraksi zat-zat yang tidak diinginkan dalam ekstrak agar terpisah dari zat-zat yang diinginkan. Selanjutnya yaitu ada penguapan dan pemekatan. Penguapan atau pemekatan merupakan proses untuk meningkatkan jumlah zat terlarut dalam ekstrak dengan cara mengurangi jumlah pelarutnya dengan cara penguapan tetapi tidak sampai kering. Kemudian ada pengeringan ekstrak. Pengeringan ekstrak umumnya dilakukan untuk membuat sediaan padat seperti tablet, kapsul, pil, dan sediaan padat lainnya. Pengeringan ekstrak dapat dilakukan dengan penambahan bahan tambahan atau non-native herbal drug preparation atau tanpa penambahan bahan tambahan, yaitu native herbal drug preparation. Kemudian yang terakhir yaitu dengan penentuan rendemen ekstrak. Rendemen ekstrak dihitung dengan cara membandingkan jumlah ekstrak yang diperoleh dengan simplisia awal yang digunakan. Rendemen ekstrak dapat digunakan sebagai parameter standar mutu ekstrak pada tiap batch produksi maupun parameter ekstraksi. Materi selanjutnya yaitu cara pembuatan infusa. Campur simplisia yang memiliki derajat halus sesuai dalam panci dengan air secukupnya. Panaskan di atas tanas air selama 15 menit, terhitung mulai suhu mencapai 90 derajat Celcius sambil sekali-kali diaduk. Serkai selagi panas melalui kain flanel. Tambahkan air panas secukupnya melalui ampas sehingga diperoleh volume infus yang dikehendaki. Infus daun sena dan infus yang mengandung minyak atsiri diserkai setelah dingin. Infus daun sena, infus asam jawa, dan infus simplisia lain yang mengandung lendir tidak boleh diperas. Sebelum dibuat infus, asam jawa dibuang bijinya dan diremas dengan air hingga diperoleh massa seperti bubur. Sedangkan buah adas manis dan buah adas harus dipecah terlebih dahulu. Pada pembuatan infus kulit pina ditambahkan larutan asam sitrat P10% dan bobot bahan zat yang berkhasiat. Pada pembuatan infus simplisia yang mengandung glikosida antraquinon ditambahkan larutan natrium karbonat P10% dari bobot simplisia. Berikut akan disebutkan terkait dengan contoh-contoh ekstrak. Ekstrak yang pertama yaitu ada ekstrak belladonnae, ekstrak hyoscyamine atau Hyoscyamine extractum. Kemudian ada ekstrak akar manis atau Glycyrrhizae succus extractum. Kemudian ada ekstrak timi atau Thymi extractum. Kemudian ada contoh-contoh sediaan infus. Sediaan infus yang pertama yaitu daun kumis kucing. Sediaan infus yang kedua yaitu bunga kamboja. Kemudian sediaan infus yang ketiga yaitu temulawak. Sediaan infus yang keempat yaitu daun sirih. Cukup sekian penjelasan materi terkait dengan materi ekstrak dan ekstrak cair dari kelompok Biomedik B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.